Baik, selamat siang Ibu Nisrina. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan mengenai proyek kami yaitu dashboard perikanan tangkap dari BPS Kabupaten Tangerang. Untuk anggota kelompoknya ada 5, yaitu ada Zahra, kemudian Ratih, Gabriela, Hafso, dan Dwi. Kemudian ini untuk gambaran bisnis dari dashboard perikanan tangkapnya, di mana di sini kita bekerja sama dengan BPS Kabupaten Tangerang. BPS Kabupaten Tangerang menjalankan program Desa Cantik atau Desa Cinta Statistik untuk meningkatkan kualitas pengelolaan data desa, di mana fokus pembinaannya itu pada Desa Sukawali dan Desa Surya Bahari. Kemudian kedua desa ini memiliki potensial besar di sektor perikanan tangkap. Di perikanan tangkap ini memiliki permasalahan utama, yaitu data statistik desa yang belum informatif, kemudian sulit dipahami oleh perangkat desa dan kurang mendukung dalam pengambilan keputusan. Adapun tujuan dari proyek ini yang pertama untuk menentukan jenis kapal yang paling dominan digunakan oleh nelayan, kemudian menganalisis efektivitas kapal berdasarkan volume tangkapan yang dihasilkan. Yang ketiga, untuk menganalisis hubungan antara volume hasil tangkapan dan harga jual di pasar. Secara garis besar, yaitu untuk melihat apakah semakin banyak tangkapan yang harganya naik atau turun, dan untuk membandingkan kontribusi nilai ekonomi perikanan antar wilayah di bidang RW atau desa. Kemudian stakeholder-nya yang pertama ada BPS Kabupaten Tangerang sebagai penyedia data dan pengguna utama dashboard. Kemudian perangkat desa yaitu Desa Sukawali dan Desa Surya Bahari sebagai pengguna akhir. Kemudian kami sebagai kelompok 2 yaitu pengembang sistem dashboard-nya. Adapun ruang lingkup dari proyek ini yang pertama untuk melakukan analisis terhadap dataset yang berkaitan dengan aktivitas perikanan pada desa binaan BPS Kabupaten Tangerang, kemudian melakukan proses pembersihan dan pengelolaan data agar data siap digunakan dalam proses analisis dan visualisasi, kemudian melakukan analisis data untuk memperoleh informasi terkait aktivitas perikanan tangkap, kemudian merancang dan membangun dashboard visualisasi data yang dapat menampilkan informasi secara interaktif dalam bentuk grafik, tabel, dan indikator statistik, kemudian menyajikan beberapa indikator informasi yang dapat membantu BPS dan perangkat desa dalam memahami kondisi ekonomi sektor perikanan tangkap, dan yang terakhir melakukan pengujian terhadap dashboard untuk memastikan sistem dapat menampilkan data dengan baik dan mudah digunakan. Kemudian komponen dashboard yang pertama yaitu filter atau slicer, di mana dashboard dilengkapi dengan 3 filter iteratif. Yang pertama desa, semua desa yaitu Sukawali, Surya Bahari, kemudian jenis kapal, semua jenis kapal, ada kapal motor atau kapal perahu, dan RW. RW itu ada semua RW, RW 1, RW 2, RW 3. Kemudian ada KPI dashboard, terdapat 4 indikator utama yaitu total volume tangkapan, rata-rata harga per trip, total nilai ekspor, dan jumlah nelayan total responden sesuai filternya. Kemudian untuk visualisasi yaitu kita menggunakan bar chart untuk memvisualisasikan volume tangkapan per jenis kapal, kemudian ada donut chart untuk mendistribusikan jenis kapal, kemudian ada scatter chart untuk mengetahui harga VS volumenya, kemudian ada stack bar chart untuk mempresentasikan nilai ekonomi per RW, dan group bar chart untuk mengetahui rata-rata volume per desa dan RW. Kemudian untuk requirement-nya di sini requirement system tahap ini bertujuan untuk menentukan keputusan sistem dashboard yang terdiri dari functional requirement, non-functional requirement sebagai dasar dan pengembangan dashboard BI-nya. Selanjutnya, functional requirements. Jadi dashboard harus mampu untuk menampilkan data perikanan tangkap dalam bentuk grafik dan tabel, lalu menyediakan fitur filter pada desa dan RW, lalu menampilkan indikator utama yaitu volume tangkapan, harga ikan, dan jenis kapalnya, serta mendukung interaktivitas. Jadi user ini dapat melakukan eksplorasi data secara dinamis. Next.
untuk non-functional requirements-nya, jadi sistem dashboard ini harus memenuhi user-friendly yang mudah digunakan oleh perangkat desa, lalu performanya cepat, data ringan dan responsif, lalu accessibility dapat diakses oleh BPS Kabupaten Tangerang, perangkat desa, dan fokus pada kenyamanan dan efisiensi user. Next. Selanjutnya source system. Jadi dataset ini berasal dari BPS Kabupaten Tangerang. Jadi karakteristik datanya ini formatnya itu format Excel dengan jumlah barisnya 368 dan atributnya itu 9. Variabel utamanya itu jenis kapal, volume tangkapan ikan, harga ikan, wilayah yaitu desa dan RW. Data yang digunakan ini mencakup dimensi desa, RW, jenis kapal, lalu measure-nya ini volume tangkapan dalam satuan kilogram, dan harga ikan dalam rupiah. Digunakan untuk analisis dan visualisasi dashboard-nya. Next. Jadi di sini alur metodologi implementasi dashboard BI ada 4 fase. Yang pertama, fase planning dan arsitektur, dilakukan analisis kebutuhan serta identifikasi indikator dan kebutuhan data yang relevan. Lalu pada fase 2, yaitu data preparation, itu meliputi pengumpulan dataset perikanan tangkap dari BPS, cleaning data, serta eksplorasi data untuk mengenali pola, tren, dan distribusi wilayah. Selanjutnya, fase ketiga yaitu visualisasi, mencakup perancangan wireframe dan tata letak dashboard, pengembangan di Power BI, hingga pengujian validasi data dan fungsionalitasnya. Terakhir, fase keempat yaitu delivery and support. Ini meliputi penyusunan, dokumentasi, dan serah terima dalam bentuk laporan resmi. Lalu selanjutnya adalah arsitektur dari sistem dashboard BI kami. Jadi yang pertama, data itu didapatkan dari BPS Kabupaten Tangerang, lalu diproses melalui tahap cleaning menggunakan Python dan Excel, sehingga menjadi data yang terstruktur, lalu kemudian diolah dalam Power BI untuk menghasilkan dashboard interaktif dengan berbagai visualisasi seperti distribusi jenis kapal, sebaran wilayah RW, volume tangkapan, serta hubungan harga dan volume. Dashboard yang dihasilkan digunakan oleh BPS dan perangkat desa sebagai dasar analisis dan pengambilan keputusan. Next. Lalu yang pertama prosesnya ada data cleaning. Jadi di data cleaning ini prosesnya yang pertama adalah load dulu menggunakan pandas, lalu rename kolom agar konsisten, lalu cek missing value-nya, lalu di drop data yang kosong, lalu mengkonversi nilai ribu menjadi rupiah. Lalu hasilnya adalah tidak dapat missing value, tidak ada data terhapus, dan tipe data sudah sesuai dengan kebutuhan analisis. Lalu selanjutnya adalah preprocessing. Tahapan yang pertama adalah standarisasi nama kolom, penambahan variabel nilai rupiah, penyesuaian tipe data numerik, dan persiapan data untuk agregasi atau grouping. Next. Lalu selanjutnya statistik deskriptif. Jadi di sini dapat dilihat bahwa variasi datanya sangat tinggi, skala deviasinya itu besar, lalu terdapat outlier dan distribusinya itu miring ke kanan. Next. Lalu dari analisis jenis kapalnya, didapatkan hasil bahwa perahu motor tempel itu yang tertinggi dengan nilai sebesar kurang lebih 1.637 kg, lalu kapal motor itu kurang lebih 1.480 kg, dan tanpa perahu itu 929 kg, dan di mana dia terendah nilainya. Insight-nya yang didapat insight-nya adalah kapal bermotor itu lebih produktif dan jenis kapal itu berpengaruh signifikan terhadap tangkapan ikan. Selanjutnya ada analisis wilayah antar desa dan RW. Ditemukan bahwa desa Surya Bahari memiliki nilai ekonomi tertinggi, yaitu dengan kontribusi 82 miliar dan RW 2 sebanyak 67 miliar. Terdapat ketimpangan ekonomi antar wilayah. Hubungan volume dan nilai. Terdapat hubungan positif antar volume dan nilai ekonomi, di mana volume tinggi cenderung menghasilkan nilai yang paling tinggi dengan catatan tidak selalu proporsional karena dipengaruhi harga ikan dan jenis hasil tangkapannya.
Untuk visualisasi di sini ada histogram volume tangkapan dan histogram nilai tangkapan, di mana mayoritas volume tangkapan berada di bawah 5.000 kilo dan distribusi data cenderung right squid, yang menunjukkan adanya beberapa nilai ekstrim. Pola serupa juga terlihat pada nilai tangkapan, di mana sebagian besar berada pada rentang rendah hingga menengah. Kemudian ada visualisasi box plot volume tangkapan dan visualisasi box plot nilai tangkapan, di mana box plot ini menunjukkan adanya outlier pada volume dan nilai tangkapan. Beberapa data memiliki hasil jauh di atas rata-rata, dengan sebagian besar data terkonsentrasi pada nilai yang relatif rendah. Untuk produktivitas kapal bermotor lebih efektif menghasilkan tangkapan besar. Ketimpangan wilayah Desa Suryabari itu mendominasi kontribusi ekonomi, dan hubungan volume dan nilai, semakin besar volume, semakin besar nilai ekonomi, dan variasi data tinggi, terdapat perbedaan signifikan antar datanya. Baik, selanjutnya ada perancangan dashboard dan KPI. Untuk konsep perancangan dashboard sendiri itu menyederhanakan data kompleks menjadi informasi mudah dipahami dan membantu pengambilan keputusan berbasis data. Dashboard ini dirancang dengan prinsip kemudahan navigasi, tampilan yang informatif, interaktif, dan mendukung analisis cepat. Untuk komponen dashboard, itu kita ada filter dan KPI. Jenis filter yang digunakan itu ada filter desa, terdiri dari Sukawali dan Surya Bahari. Lalu filter jenis kapal, terdiri dari kapal-kapal nelayan. Lalu filter RW, terdiri dari wilayah administratif. Manfaat adanya filter ini untuk memungkinkan analisis yang dilakukan secara fleksibel dan mendalam pada berbagai tingkat wilayah. Untuk KPI itu ditampilkan dalam bentuk card agar mudah dibaca. Indikatornya adalah total volume tangkapan, rata-rata nilai trip, total nilai ekonomi, produktivitas nelayan, dan jumlah nelayan. Selanjutnya, untuk KPI matriksnya itu ada total volume tangkapan. Untuk kapasitas produk sektor perikanan dalam suatu wilayah, rumusnya adalah total volume sama dengan sigma volume I. Lalu ada rata-rata nilai per trip. Untuk mendapatkan rata-rata nelayan, rumusnya S bar sama dengan sigma nilai I dibagi N. Lalu untuk total nilai ekonomi, yaitu kontribusi sektor perikanan terhadap ekonomi desa, itu rumusnya total nilai sama dengan sigma nilai I. Lalu produktivitas nelayan, itu efisiensi hasil tangkapan per nelayan, rumusnya V bar sama dengan sigma volume I dibagi N. Lalu jumlah nelayan, yaitu jumlah pelaku usaha yang terlibat dalam aktivitas perikanan, N sama dengan jumlah observasi. Selanjutnya, untuk evaluasi KPI-nya, yang pertama itu kesesuaian KPI dengan kebutuhan analisis pengguna. Yang kedua, perubahan kondisi ekonomi atau aktivitas perikanan. Yang ketiga, ketersediaan dan pembaruan data terbaru. Dan yang keempat, feedback dari pengguna dashboard. Selanjutnya, untuk visualisasi dan alasan pemilihannya, bar chart untuk volume tangkapan per jenis kapal. Alasan pemilihan karena bar chart efektif membandingkan suatu kategori. Donut chart itu untuk proporsi penggunaan kapal. Alasan pemilihannya karena donut chart memudahkan untuk melihat suatu proporsi. Scatter plot untuk hubungan volume dan nilai ekstrim. Alasan pemilihannya karena scatter plot adalah visualisasi yang cocok dalam analisis hubungan suatu variabel. Stack bar chart itu untuk kontribusi ekonomi per RW. Alasan pemilihannya karena stack bar chart dapat menampilkan kontribusi dalam kelompok. Group bar chart itu perbandingan produktivitas desa dan RW. Alasan pemilihannya karena grup bar chart dapat membandingkan antar wilayah. Selanjutnya, ini untuk visualisasi atau mock-up dashboard. Baik, yang pertama itu ada judul. Di bawah judul kita tambahkan filter, seperti yang sudah dijelaskan tadi. Filternya ada 3, semua desa, semua kapal, dan semua RW. Lalu selanjutnya ada KPI.
dari total volume tangkapan, rata-rata total nilai ekonomi, jumlah nelayan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada chart yang menampilkan volume tangkapan per jenis kapal. Lalu selanjutnya ada donut chart yang menampilkan distribusi jenis kapal yang digunakan. Lalu selanjutnya ada scatter plot untuk perbandingan harga versus volume tangkapan per trip. Lalu selanjutnya ada stack bar chart untuk total nilai ekonomi tangkapan per RW. Dan terakhir ada group bar chart untuk perbandingan rata-rata volume tangkapan per desa dan RW. Kembali ke PPT. Baik, mungkin itu saja progres dari kelompok kami. Untuk progres selanjutnya adalah penerapan visualisasi pada Power BI sesuai dengan yang sudah dirancang sebelumnya. Terima kasih atas perhatiannya dan selamat siang.